Bahasanya tuh sangat ringan, padat, jelas, sederhana. Jadi seolah-olah ketika kita membaca buku Pitutur Agung itu seolah-olah bukan sedang lagi baca buku, tapi seolah-olah seperti kita sedang ngobrol langsung dengan beliau. Karena dengan gaya bahasanya yang ringan tetapi sangat-sangat berbobot, isinya sangat bermakna. Berhubung ini sedang ada di sebuah pegunungan, pegunungan sisa peradaban Sunda Purba. Jadi ini momennya pas ya untuk mengulas sebuah buku yang ada sangkut pautnya dengan ajar Pikuku Sunda. Berhubung ini ada di alam bebas, kebetulan bukunya tidak dibawa, tapi meskipun begitu kami akan menampilkan ulasan yang menarik dari buku tentang ajar Pikuku Sunda. Bukunya berjudul Pitutur Agung Sang Batara Guru. Pitutur Agung Sang Batara Guru ini ditulis oleh seorang budayawan, penulis, pengajar, dan juga pengampu perguruan Bumi Dega Sunda Academy. Nah, kalau ada kata Bumi Dega, mungkin teman-teman yang menonton video ini mungkin sudah mengenal siapa sosok beliau. Ya, beliau adalah Abah Uci atau Luki Hendrawan. Menurut beliau menulis buku Pitutur Agung Sang Batara Guru berdasarkan pengamatan beliau dan kepedulian beliau terhadap bangkitnya jati diri Nusantara. Nah, buku Pitutur Agung Sang Batara Guru ini ditulis kurang lebih 100 halaman ya. 100 halaman dikemas dengan hardcover, lalu berwarna merah dan biru. Kalau menurut aku pribadi ya, itu lambang dari spiritual ya, merah dan biru itu. Dan juga buku ini tidak ada di toko buku manapun. Jadi teman-teman mencari ke ujung dunia pun toko buku manapun itu tidak ada, karena teman-teman mendapatkannya harus ke beliaunya langsung, ke penulis, karena ini edisi yang sangat terbatas. Nah, buku Pitutur Agung Sang Batara Guru ini Abah Uci itu mengambil dari berbagai macam naskah kuno Nusantara, dari berbagai macam ajar Nusantara. Misalnya dari Lontar Kalatatwa, naskah Amanat Galunggung, Carita Parahyangan, Babatana Jawi, dan sebagainya. Jadi beliau itu menulis itu berdasarkan lontar-lontar atau naskah kuno asli Nusantara, terutama Pikuku Sunda. Oke, nah seperti apa buku Pikuku Sunda ini? Baiklah, akan story awareness ulas ya. Apa saja hal yang menarik yang ada di buku Pitutur Agung Sang Batara Guru ini. Dalam Pikuku Sunda, setiap manusia dilahirkan sudah pasti membawa data-data kehidupan sebelumnya yang dikenal dengan karma, baik itu karma baik maupun karma buruk. Dalam buku Pitutur Agung Sang Batara Guru, dituturkan bahwa alam raya ini tidak ada satupun yang kebetulan. Segalanya terjadi karena memang sesuai dengan suratan. Maka inti dari kelahiran adalah melakoni serta mengelola diri sebaik mungkin. Kemudian, Pikuku Sunda mengajarkan untuk kita melihat ke dalam diri sendiri dengan jujur, sebagai seorang hamba sahaya dengan segenap kejujuran. Melihat ke dalam ruang pribadi adalah untuk menyadari bahwa begitu banyak sampah dari keakuan palsu pada seorang yang mengaku sebagai hamba. Sampah-sampah yang menumpuk merupakan berbagai macam kejadian dan pengalaman yang dialami oleh manusia. Berbicara ke dalam diri sendiri merupakan perundingan antara sosok kaula yang kasar dengan Dia yang maha lembut. Perbincangan antara kaula dan Gusti dalam puncak kesadaran melahirkan kesadaran jiwa yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan kesemestaan. Hening cipta sangat berguna untuk memperbaiki pola tatanan kimia tubuh beserta kelistrikannya. Karena jika dibiarkan akan berdampak pada berbagai macam penyakit,
baik itu penyakit fisik maupun penyakit mental. Bagi ajar Pikuku Sunda yang tertuang dalam buku Pitutur Agung Sang Batara Guru ini menegaskan bahwa sembahyang adalah pemicu kebangkitan budi pekerti dengan perilaku yang lebih berguna bagi alam semesta. Yang paling penting menurut aku pribadi ada 3 poin utama kesimpulan dari buku Pitutur Agung Sang Batara Guru ini, teman-teman. Pertama, ternyata leluhur kita, terutama di Pikuku Sunda, hal yang pertama harus kita sadari adalah kesadaran napas. Napas yang pertama. Karena dengan napas seperti ini ya, apalagi ini di alam terbuka, alam bebas, oksigennya masih sangat bagus, masih bersih. Jadi ketika kita menghirup napas dan kita fokus ke dalam nafasnya itu, jadi menurut Pikuku Sunda, saat kita menyadari napas ini, kita akan merasakan hadirnya Tuhan, merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat, sangat dekat. Oleh karenanya, kesadaran pertama dalam ajaran Pikuku Sunda itu adalah napas. Itu yang aku dapatkan dari buku Pitutur Agung Sang Batara Guru. Kedua, dalam buku ini ternyata leluhur kita sudah menyadari bahwa tubuh kita ini adalah manifestasi dari jagat agung. Jadi apa yang ada di semesta ini itu sudah terwakilkan dalam tubuh kita. Tubuh kita kan terdiri dari tanah, air, api, udara, sehingga memancarkan diri kita. Nah, jadi jagat agung atau semesta ini sudah ada dalam tubuh kita. Oleh karenanya mungkin bisa kita pahami mengapa manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Orang tua kita dulu sudah mengenal dan menyadari itu. Ketiga adalah bahwa Pikuku Sunda itu mengajarkan bahwa kita tuh tidak boleh banyak mengeluh. Karena dalam ajaran Pikuku Sunda, sebaiknya saat kita khusyuk berdoa, saat kita bersenandung dengan Tuhan, itu sebaiknya kita mengucapkan bersyukur, berterima kasih karena kita telah diberikan nikmat napas dan hidup. Jadi alangkah baiknya kita tidak mengeluh dan mengeluh. Tanpa kita keluhkan, menurut ajaran Pikuku Sunda, Tuhan itu sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan dan problematika kita. Jadi sebaiknya kita datang kepada Sang Pencipta itu pada saat kita bersenandung dalam berdoa atau ibadah, sebaiknya dengan rasa yang happiness. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. 3 poin penting utama yang aku dapatkan dari buku Pitutur Agung Sang Batara Guru ini. Teman-teman bisa baca oleh teman-teman sendiri, dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama manapun. Jadi mungkin teman-teman yang berkeyakinan agama ini, agama itu, dan itu tidak jadi masalah. Karena leluhur kita, orang tua kita itu pernah memandang apapun keyakinan dan agamanya. Jadi ajar Pikuku Sunda yang tertuang dalam buku Pitutur Agung Sang Batara Guru ini bisa dibaca oleh semua halayak. Tidak ada batasan, oh aku agamanya ini, oh aku keyakinannya ini. Semua bisa baca. Karena yang diajarkan dalam Pikuku Sunda adalah budi pekerti dan kesadaran. Terima kasih sudah bergabung di Story Awareness Channel. Jangan lupa like dan subscribe, karena setelah ini kita akan terus mengulas dan mereview buku-buku tentang spiritual Nusantara, sejarah Nusantara, atau tentang self-improvement. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.